Halo, selamat datang di Don Pras Channel sharing kabar baik. Topik pada hari ini teman-teman, kenapa 2% mengalami kesembuhan dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan, bahkan penyakit yang lain secara signifikan, dan yang 98% tidak mengalami kesembuhan, menyerah sebelum bertanding. Tahun 2019 ketika saya mengalami anxiety disorder, saya datang kepada dokter psikiater dan dokter itu selain membantu saya untuk stabil dengan memberikan obat antidepresan atau obat penenang, dokter itu memberikan saran tentang kesembuhan melalui terapi. Bisa melalui yoga, mendengarkan musik, hobi, dan melalui agama. Nah, saya pilih metode yang keempat. Saya pilih untuk datang kepada Tuhan. Karena saya teman-teman seorang Kristen, saya memilih firman Tuhan yang ada di Alkitab untuk mengalami firman Tuhan tersebut. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan bukan memeluk agama Kristen, teman-teman welcome dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Nah, buat teman-teman yang Kristen, pasang seat belt. Karena saya akan share untuk hal yang penting ketika teman-teman mau mengalami kesembuhan secara signifikan. Gimana Don Pras bisa mengalami kesembuhan secara signifikan dalam waktu 5 hari saja? Ini yang saya lakukan. Firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita kalau kita mengerti. Dan yang paling penting adalah gini, kerajaan Tuhan itu tidak terlihat. Tapi buat orang yang percaya, kita tahu kerajaan Tuhan itu ada. Kerajaan Tuhan itu ketika kita percaya kepada Dia, sukacita, kasih, damai sejahteranya mengalir dalam hidup kita. Nah, kuasa itu akan bekerja ketika kita mengerti. Dan kerajaan Tuhan bekerja berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan yang mana? Tentang sakit penyakit. 1 Petrus 2:24. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Firman Tuhan ini bukan bahasa klise atau sebuah mitos yang terjadi dalam Perjanjian Baru yang tertera dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan bangkitlah atau berjalanlah, maka orang lumpuh itu berjalan." Kuasa yang sama itu masih bekerja sampai sekarang ini teman-teman. How? Karena mungkin teman-teman berkata dalam hati teman-teman, ini yang banyak saya temui ya, berkata begini, ini gue masih berbuat dosa, mungkin gak gue terima kuasa kesembuhan itu? Atau enggak, mungkin gak kuasa itu mengalir? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin proses dari Tuhan untuk ngalami kayak begini supaya gue lebih memuliakan Tuhan. Oke. Yang ketiga, apa benar gue diurapi Tuhan? Karena setahu gue, orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang hamba-hamba Tuhan besar. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai urapan. Gitu. Yang pertama soal dosa. Dosa udah diselesaikan teman-teman. 2000 tahun yang lalu. Yang perlu kita lakukan adalah datang dan merendahkan diri aja. Itu titik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dari segala pelanggaran kita. Ya, bisa dibaca 1 Yohanes 1 ayat 9 nantinya di rumah. Dan dosa itu bukan menjadi penghalang untuk kita menerima kuasa kesembuhannya. Yang kedua, tentang proses itu. Orang-orang nanya kan, ya itu proses, karena saya ini akan dibawa memuliakan Tuhan bersaksi. Aduh, saya bilang, keles. Jadi gini, kalau saya punya anak, saya mau buat anak saya mengerti tentang kehendak atau apa yang menyukakan saya. Mungkin gak saya getok kepalanya dengan sapu lidi untuk supaya dia ngerti dan dia kesakitan sampai dia baru mengerti gitu? Kayaknya gak mungkin ya. Karena kan Tuhan adalah Bapa yang baik. Jadi yang kedua, coret dari kamus pikiran saudara. Karena tidak begitu.
Tuhan itu ingin selalu sesuatu yang baik, 3 Yohanes 1. Ya. Yang berikutnya tentang urapan. Apakah urapan itu bekerja? Karena gue kalau baca Alkitab Senin Kamis, kalau ikut doa kegiatan juga jarang, melayani gak pernah. Gimana urapan itu? Urapan itu bukan berdasarkan performa kita, teman-teman. Urapan itu berdasarkan saudara dikasihi Tuhan karena teman-teman percaya kepada Tuhan. Nah, urapan itu sudah ada dalam diri saudara-saudara tanpa saudara harus melakukan hal-hal yang saudara bilang secara rohani saudara lakukan. Urapan itu sudah ada. Bagaimana kita mengembangkannya adalah kalau kita percaya dan memfokuskan diri kita kepada firman-Nya, maka kuasa urapan itu akan bekerja. Terjawab ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman ketika teman-teman lihat video ini tidak mengalami kesembuhan. Oke, saya akan kupas gimana caranya sekarang. Firman Tuhan bekerja kalau kita mengerti. Ya. Teman-teman bisa lihat dalam Markus 4 perumpamaan tentang penabur benih. Ketika dia nabur benih di pinggir jalan, lalu banyak burung-burung yang memakannya. Kalau kita nggak ngerti itu kayak burung-burung dimakan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu hal yang tidak akan kita alami. Maksudnya tidak ada hal yang kita akan alami kalau kita nggak ngerti. Kita harus ngerti firman Tuhan. Jadi gini, 1 Petrus 2:24 mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Kita harus taruh di hati, kita tabur firman-Nya, kita renungkan bilur-bilurnya. Buat gampang memvisualisasikannya, teman-teman bisa lihat film Passion of Christ. Jadi dia dicambuk dari kepala sampai kaki, itu menandakan apa? Segala penyakit di dunia ini sudah ditanggung Tuhan. Dan dia sudah menyembuhkannya ketika Anda percaya. Karena itu termasuk janji Tuhan. Ketika kita menerima dia, kita menerima kepenuhan Tuhan di dalam diri kita. Oke? Saudara bisa sakit, semua orang bisa sakit, hamba Tuhan bisa sakit. Ya, orang-orang sakti yang dibilang di luar sana bisa kena masuk angin juga kan? Jadi intinya tidak ada manusia yang tidak bisa sakit. Karena manusia terdiri dari 3, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu sempurna. Ketika kita mengalami perubahan dalam Kristus, yang berubah seketika itu manusia roh kita. Jiwa dan tubuh nggak berubah. Itu perlu pembaharuan setiap saat. Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi. Ya. Cara engkau memikirkan dirimu itu harus berubah. Nah, begitu pula tentang kesembuhan. Ketika engkau bisa melihat dirimu, bahwa dirimu adalah orang yang di mata Tuhan kudus dan diurapi Tuhan, maka perkataan engkau akan mempunyai pengaruh. Misal, simptom itu datang kembali ke tubuhmu dan engkau ada rasa sakit di dada. Engkau akan katakan, bilur-bilur Yesus. Engkau lihat kan bilur-bilur Yesus. Engkau lihat, oh iya dia kan udah dicambuk, disiksa dari kepala sampai kaki. Dia udah menang ya. Jadi ketika saudara bisa memvisualisasikan itu, bisa membayangkan itu, jelas bahwa, gue yang di dada kanan ini udah sembuh. Karena Yesus udah terima ini. Udah terima cambukan itu artinya kemenangan buat saya. Kamu pergi. Bisa aja seketika itu dia hilang. Tapi bisa aja belum. Tetapi apa? Perkataan Tuhan. Ini dia nih. Perkataan Tuhan adalah perkataan kehidupan. Katakan itu terus, maka engkau akan melihat perubahannya secara signifikan. Nah, terus engkau katakan, dan juga terus engkau merubah cara pandang. Yang paling susah kan ketika orang lama sakit kan. Ininya kan pasti sakit, lemah. Dia berkata, aduh gue gak bisa kena matahari. Itu harus dirubah teman-teman. Ketika kita udah mengerti firman, ketika kita udah memperkatakannya, ketika kita tahu, kita punya otoritas dalam mulut kita. Nih pola pikir kita harus berubah. Kalau enggak itu gak akan terjadi teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, supaya teman-teman ngerti. Tapi saya ini pernah sakit. Dan saya ngalamin gimana gak enaknya. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Saya siapkan juga nanti WA saya kalau mau konsultasi. Saya temenin teman-teman sampai sembuh. Tuhan selalu ada bersama Anda. Dan kuasanya selalu dalam diri Anda. Tetap semangat.